Suatu hari terlihat sepasang suami istri yang baru pindah rumah yang bernama Paul dan Jennifer. Mereka sedang mengobrol dengan pemilik rumah dan di sini pemilik rumah menceritakan kepada mereka bahwa dulunya rumah yang akan mereka tinggali pernah terjadi tragedi yang mengerikan. Tapi pemilik rumah mencoba meyakinkan mereka bahwa kejadian itu sudah tidak ada lagi hingga mereka pun setuju. Ketika mereka sudah sampai di dalam, mereka pun masuk ke dapur. Dan di sini mereka memulai pemanasan. Saat mereka baru pemanasan, mereka mendengar ada suara dari ruang bawah tanah. Mereka pun pergi mengeceknya, dan sesampainya mereka di sana, mereka dikagetkan oleh seorang petugas yang bernama Oscar, yang sedang memperbaiki listrik rumah mereka. A real estate lady? Down here. Got it. Nah, dikarenakan pemanasnya mengarah ke ruangan tempat hantu tersebut disegel, Oscar pun menanyakan kepada mereka kunci pintu ruangannya. Tapi mereka tidak mempunyai kuncinya dan mereka pun menyerahkan semuanya kepada Oscar. Hingga Paul dan Jennifer pun pergi ke depan. That's alright. I'll figure. Sedangkan Oscar yang tidak tahu cara membuka pintunya, dia pun memukul-mukul pintunya. Sehingga membuat segel yang menempel di pintu terjatuh. Dan di sini si Oscar mampu membukanya dan masuk ke dalam. Give me a fucking break, damn door. Help me, dear God, dear God. Nah, sedangkan Jennifer yang sedang mandi, dia pun diberikan terapi semangka oleh hantu. Jennifer pun menghayatinya, karena ia mengira Paul yang memberikannya, hingga ia pun sadar. Sedangkan di kamar, Paul mengira Jennifer memberikan ia semangka. Ia pun menghentikan cipta, hingga air kerannya pun bocor. Nah, setelah mereka pada kenyang, Jennifer pun masuk ke kamar. Ia ingin diberikan semangka dan ia pun minta kepada Paul. Tapi, karena Paul yang baru selesai mengeluarkan air kerannya, ia pun menolak ajakan Jennifer. Reap the benefits. Honey. Yeah. I think I can help you with this. Pagi harinya, saat Paul pergi lari pagi bersama temannya si Howard, mereka saling bercerita satu sama lain. Dan si Howard mencoba memberikan Paul solusi, yaitu bertukar istri selama 1 minggu. Tapi, Paul menolaknya. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Jennifer yang lagi di rumah, ketika ia sedang mencuci pakaian, tiba-tiba dia diberikan semangka oleh hantu. Jennifer pun sangat menghayati, dan mesin cucinya terbakar hingga membuatnya kaget dan sadar. Malam harinya ketika Paul dan Jennifer yang lagi berbagi oksigen bersama, tiba-tiba terdengar bunyi bel. Paul pun langsung membuka pintu, dan ternyata yang datang adalah Karen, temannya Jennifer. Ketika sudah di dalam, si Paul yang tidak menyukai Karen, ia pun menyuruh Karen untuk segera pulang. Tapi Jennifer malah menyuruh Karen untuk tinggal. Ia pun mengantarkan Karen ke kamarnya. Sedangkan Paul yang heran melihat bunga yang tadi masih segar tiba-tiba berubah menjadi layu. Ia pun mengeceknya. Ketika ia turun ke bawah, ia melihat bekas ledakan pipa penghangat. Paul yang penasaran akan isi ruangan terlarang tersebut, tanpa disengaja ia menarik pintunya dan terbuka. Ia pun langsung masuk ke dalam. You're the flower killer. We need you all. Sedangkan Jennifer dan Karen yang sedang berada di kamar, mereka sedang asik berbincang-bincang. Di sini, Karen memberikan Jennifer kalung jimat. Nah, karena mereka sudah lama di kamar, mereka berdua turun ke bawah mencari Paul. Ketika mereka sudah sampai di depan pintu ruang bawah tanah, akhirnya si Paul pun keluar. Tapi itu bukanlah Paul, melainkan itu adalah hantu yang masuk ke tubuhnya Paul. I was thinking maybe we should go out tonight. Dikarenakan Karen orang baru di komplek, Jennifer pun mengajak Paul pergi keluar makan malam, sambil menemani Karen yang tidak tahu daerah sini. Mereka pun berangkat.
Nah, sesampainya mereka di sana, Paul yang melihat banyak wanita cantik, ia pun merayu wanita-wanita di sana. Dan Karen memberitahukan Jennifer bahwa Paul lagi merayu wanita lain, tapi Jennifer selalu berpikir positif terhadap Paul. Ketika mereka sedang makan, ada pelayan yang sedang lewat mengantarkan pesanan ke meja sebelah mereka. Paul yang melihat pelayan tersebut sangat matang, ia langsung mengeluarkan ilmu semangka ke wanita tersebut. Di sini, Paul hanya menggunakan jarinya. Ia bisa membuat orang menikmati semangkanya, hingga pelayan tersebut tidak bisa mengontrol dirinya, dan membuat dirinya mengucapkan kata semangka, semangka, tarik sis. Just think maybe Meg. Walled up in our basement or something. Hingga mereka pulang, dan setelah mereka sudah sampai di rumah, Paul pun turun ke bawah untuk memakan semangka bersama hantu lainnya. Setelah ia selesai makan semangka, ia kembali ke kamar, tapi Paul diusir oleh Jennifer. Dan di sini saat sudah tidur, ia bermimpi melihat apa yang dilakukan Paul kepada Karen. Di sini ia langsung menyodorkan pemandangan yang langka, tapi Karen tidak tertarik sama sekali terhadap pemandangan yang disodorkan oleh Paul. Paul yang melihat reaksi Karen, ia pun langsung mengeluarkan ilmunya sehingga membuat Karen tidak bisa apa-apa. Karena Karen tidak bisa melawan, Paul pun langsung memasukkan semangka hingga menyebabkan Karen mendapatkan sesuatu yang tak ternilai dan tak terhingga sepanjang masa. Menyebabkan Karen mendapatkan sesuatu yang sangat tak ternilai dan hingga tak ternilai sepanjang masa. Karena semangka yang terlalu ganas hingga menyebabkan Karen tak bernyawa. Pagi harinya Jennifer terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung bergegas pergi ke kamarnya Karen. Tapi mayatnya Karen sudah dibersihkan oleh Paul. Jennifer pun turun mencari Paul. Ia pun menemukan Paul lagi membuat sarapan dan ia pun langsung memberitahukan Jennifer bahwa Karen sudah pulang ke rumahnya dan dia akan menghubungi Jennifer beberapa hari yang akan datang. You make sure that it happens right us. Dan tidak lama kemudian terdengar bunyi bel. Jennifer yang mengira Karen balik lagi, ia pun langsung membuka pintu. Tapi yang datang adalah petugas yang akan memperbaiki mesin cuci mereka, yaitu yang bernama Leo. Ia pun menyuruh Leo masuk, serta si Jennifer pamitan ke Paul untuk pergi ke perpustakaan. Ketika Leo sedang memperbaiki mesin cuci, tiba-tiba Leo dirayu oleh arwahnya Karen. Dikarenakan Leo adalah keturunan Nabi Adam, seperti yang kita ketahui, laki-laki sangat mudah tergoda oleh kaum Hawa. Leo yang disodorkan makanan gratis, ia pun tidak bisa menolaknya. Hingga Leo menikmati semangkanya. Saat Leo sedang rileks, pakai banget, ia pun diserang menggunakan tamengnya Thai Grill. Nah, sedangkan Paul yang pergi keluar bertemu dengan Howard di jalan, ia menyuruh Howard untuk datang bersama istrinya ke rumahnya nanti malam. Ia mengatakan ada acara syukuran di rumahnya Paul. Lose at least 10 or 20 pounds. And I'm like, well, fuck you very much then. It's me. Sedangkan di sisi lain, Jennifer yang lagi di perpustakaan mencoba menghubungi Karen, hingga Jennifer selesai membaca buku tentang iblis. Ketika Jennifer akan mengembalikan buku, tiba-tiba ia melihat orang yang mirip dengan sosok Karen. Jennifer pun mencoba mengikutinya, dan di sini ia dikagetkan oleh seorang wanita. Di mana wanita itu satu-satunya yang selamat dari rumah yang ia tinggali. Ia pun menyuruh Jennifer untuk segera membawa suaminya pergi dari rumah tersebut, dikarenakan selagi iblis tersebut masih disegel di ruangan bawah tanah bersama neneknya. You alive? Sesampainya di rumah, Jennifer langsung pergi ke ruang bawah tanah. Ketika Jennifer sudah berada di depan pintu ruangan tersebut, tiba-tiba dia dikagetkan oleh Paul yang bersembunyi di dekat pintu. Ia pun memberitahukan Paul bahwa seorang wanita memberitahu dirinya untuk segera pergi dari rumah ini. Tapi, Paul mencoba meyakinkan Jennifer bahwa apa yang dikatakan wanita tersebut hanyalah hoak. Jennifer yang penasaran isi dari ruangan itu, ia pun mencoba menghubungi Monica untuk menanyakan kunci ruangan bawah tanah. Saat teleponnya baru terhubung, Paul langsung memutus kabelnya, hingga si Jennifer tidak jadi bertanya kepada Monica. Oh, you're nice and late. Dikarenakan teleponnya rusak, Jennifer pun mencoba menghubungi Monica melalui handphonenya dan tiba-tiba terdengar bunyi bel, hingga ia tidak jadi menghubungi Monica. Dia pun langsung buka pintu dan ternyata yang datang adalah si Howard dan Stacy. Ketika mereka sedang makan kue, Jennifer pun mengajak Stacy untuk melihat kamar mereka.
Sedangkan Paul mengajak Howard pergi ke ruang bawah tanah. Ia memberitahu Howard bahwa dia ada kejutan yang bagus untuk Howard. Sesampainya di sana, Howard pun disuruh masuk ke ruangan. Hingga di dalam, Howard langsung ditarik oleh hantunya. Jennifer yang melihat telepon kamarnya berfungsi, ia pun langsung mencoba menghubungi Monica dan menyuruh Stacy untuk turun ke bawah. Saat Stacy turun dari tangga, tiba-tiba lampunya padam dan keluar asap-asap manja, sehingga menyebabkan Stacy merasakan manisnya semangka. Tapi itu hanyalah sebentar, hingga ia sadar dan dia pun mencari suaminya. Hingga di depan pintu ruang bawah tanah, dia dikagetkan oleh Paul. Ia memberitahu Stacy bahwa Howard lagi di ruang bawah tanah, membantu dirinya memperbaiki sesuatu. We could use you two. Little bitch. What? Which is a shame. Sedangkan Jennifer yang baru selesai menelpon, dia pun turun ke bawah mencari Paul dan yang lainnya, hingga ia sampai di ruang bawah tanah. Congratulations again. Set the ball in motion when he conjured me to seduce young. Now, this is your only chance. Save him. Oh my God. Setelah mereka berhasil keluar, Jennifer pun menemukan segel yang dipakai oleh nenek tersebut. Dia pun membawanya, tapi mereka tetap dikejar oleh hantunya. Nah, ketika jinnya menyerang mereka dan kekuatan 1000 tangan yang tiada tara, dikarenakan Jennifer adalah seorang wanita, ia pun mengendalikan kenikmatan yang diberikan jin tersebut. Jennifer pun langsung menonjok jinnya hingga Paul juga sadar dan menyerang jin tersebut menggunakan segelnya, dan jinnya pun kembali ke asalnya. Nah, sampailah kita di akhir cerita. Terlihat Jennifer dan Paul pergi dari rumah tersebut dan kembali ke apartemennya. Terlihat juga mereka lagi bermain sepak bola. Nah, di sini Jennifer lah yang menjadi kipernya dan gol! Selesai. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang. Bye-bye.